Indonesia melarang, Indonesia dilarang. Setelah berhasil menyelenggarakan sejumlah pertandingan internasional, kini Indonesia dianggap anak nakal. Apakah ini baru permulaan dari gelombang larangan lainnya? Kita bahas lebih dalam malam ini pemirsa. Sudah bergabung bersama kami anggota DPR RI Komisi 10, Lalu Hadrian Irvani. Selamat malam Pak Lalu. Selamat malam Mas. Terima kasih sudah hadir bersama kami Sindo Prime. Dan juga hadir pula pengamat olahraga Eko Nur Kristianto. Selamat malam Mas Eko. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih sudah hadir Pak. Saya ke Pak Lalu dulu nih Pak. Apa tanggapan Komisi 10 terkait putusan IOC ini yang barusan kami sampaikan tadi? Ya, jadi kami di Komisi 10, jika keputusan IOC ini benar adanya, maka tentu sangat menyayangkan sekali. Dari awal kami sudah menyampaikan kepada publik bahwa sepakat dan setuju dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah, baik Pemprov DKI Jakarta maupun pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemenpora. Nah, bahwa sesuai dengan konstitusi kita, penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu menjadi salah satu pertimbangan. Yang kedua, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel, kita tidak tahu, kita tahu bahwa tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Kemudian yang ketiga, hari ini Indonesia tetap komit untuk mengakui kemerdekaan Palestina. Nah, hal-hal inilah yang menjadi pertimbangan sehingga kebijakan yang diambil oleh Indonesia dengan tidak mengeluarkan visa bagi atlet-atlet Israel di kejuaraan senam internasional yang ada di Jakarta. Oleh sebab itu kami setuju, dan tentu dengan keputusan yang diambil oleh IOC hari ini sungguh sangat mengagetkan. Seharusnya IOC berdiskusi dulu dengan kita, dengan Kemenpora dalam hal ini, bahwa kita tahu pengadilan arbitrase juga menolak gugatan yang diajukan oleh Federasi Senam Israel. Artinya dengan penolakan tersebut, maka apa yang diputuskan oleh pemerintah kita betul-betul sesuai dengan kondisi dan hak konstitusi yang kita miliki. Seperti itu, Mas. Ya, tapi ini Indonesia juga dianggap telah melanggar piagam Olimpiade yang tadinya awalnya juga kita menyepakati, yang isinya menjunjung tinggi non-diskriminasi. Jadi bagaimana ini antara politik dengan olahraga? Kita mau majukan olahraga, tapi kemudian ada politik seperti ini. Mana yang harus dibela dulu nih Pak, kalau menurut Komisi 10? Ya, saya rasa ini bukan persoalan politik ya. Ini persoalan tentang hak kenegaraan yang kita miliki dengan batas-batas konstitusi yang kita miliki. Kemudian perlu diingat Mas, bahwa olahraga itu tidak hanya perkara prestasi, tidak hanya sportivitas, tidak hanya menang dan kalah, tetapi olahraga itu adalah masuk unsur-unsur nilai kemanusiaan. Nah, menjunjung tinggi unsur-unsur nilai kemanusiaan inilah yang perlu juga dikedepankan. Oleh sebab itu, negara kita hari ini komit mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, salah satunya itu karena walaupun hari ini Israel sudah mengatakan gencatan senjata dengan Palestina, tetapi tetap saja kita tahu bahwa masih banyak korban berjatuhan. Nah, langkah-langkah yang diambil oleh negara kita bukan berarti langkah politik luar negeri. Kita tahu bahwa politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Nah, oleh sebab itu, sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi yang saya sampaikan tadi, bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah kita hari ini sudah tepat. Nah, mengenai keputusan IOC ini tentu ada ruang-ruang diplomasi, ruang-ruang diskusi. Oleh sebab itu kami berharap Kemenpora, dalam hal ini Menpora, untuk melaksanakan atau memanfaatkan ruang-ruang diskusi dan ruang-ruang diplomasi. Memperkuat diplomasi dengan federasi-federasi internasional cabang olahraga masing-masing, sehingga saya tetap berkeyakinan bahwa Indonesia masih akan tetap dipercaya sebagai tuan rumah kejuaraan-kejuaraan di tingkat internasional. Demikian, Mas. Baik, saya ke Mas Eko. Gimana Mas Eko, tanggapan Anda? Ya, sebetulnya tadi kalau kata Pak Lalu terkejut, kalau saya tidak ya. Jadi narasi yang tadi diutarakan sebetulnya tetap kurang kuat untuk mengcounter argumen dari IOC. Kalau mereka kan jelas ya, pegangannya kan Olympic Charter, lalu juga nilai-nilai universal gitu ya. Jadi harus dibedakan ya. IOC ini
memberi sanksi itu sebetulnya logikanya itu nggak langsung tentang sikap Indonesia membela Palestina dan menentang Israel. Yang dipermasalahkan adalah Indonesia gagal ya sebagai panitia, ibaratnya sebagai penyelenggara, gagal untuk memberikan visa gitu. Padahal dalam suatu penyelenggaraan itu ada satu prinsip non diskriminasi, itu meliputi berasal dari negara mana para atlet berasal gitu. Jadi IOC itu sebetulnya bukan karena wah ini Palestina, ini Israel, enggak gitu. Tapi intinya Indonesia sebagai tuan rumah gagal memberikan visa dan ternyata tidak memberi visanya itu berdasarkan oh ini atlet dari suatu negara tertentu di situ. Jadi sebetulnya kalau kita lihat narasi dan 4 putusan itu nggak ada mengaitkan sama politiknya Indonesia, lalu politik luar negeri bebas aktifnya Indonesia, enggak gitu. Tapi sebagai penyelenggara tentunya kan dari awal tuh kan kita kan bidding ya, ibaratnya bidding mengajukan itu ada komitmen sebetulnya, komitmen untuk menerima semua kontingen ya, kontingen semua pelatih, ofisial, atlet dari negara manapun gitu. Jadi itu harus Mas kira-kira. Ya, jadi tapi harus bagaimana kita memandangnya karena hampir-hampir semuanya berkaitan begitu. Iya, kalau tadi dikatakan bahwa ini bukan masalah politik, justru ini adalah persinggungan terbesar ya antara spirit Olimpiade dengan politik luar negeri suatu negara. Makanya semua memiliki logikanya masing-masing ya. Tadi yang Pak Lalu katakan itu betul ya dari perspektif hukum nasional, lalu juga konstitusi. Tapi logika komunitas olahraga punya logika yang lain dan dua-duanya bisa dibenarkan. Jadi makanya kalau dalam hal ini kita jangan lupakan loh ya, Menpora kali ini tuh member IOC loh. Pak Erick Thohir itu sangat terhormat ya di pergaulan olahraga internasional. Jadi sangat paham juga ini sanksi-sanksi seperti ini gitu. Cuma status beliau kan sebagai menteri pemerintah juga nggak mungkin mengabaikan secara langsung ya yang namanya Undang-Undang Dasar 45, lalu politik bebas aktifnya Indonesia gitu, nggak mungkin. Tapi saya pikir konsekuensi seperti ini sudah dipahami betul sama Pak Menpora ya. Begitu Mas kira-kira. Jadi apakah larangan IOC ini kemudian akan berdampak langsung pada kepercayaan federasi olahraga lainnya gitu? Karena FIFA bahkan sebelumnya kita pernah ya dicabut status tuan rumah Piala Dunia U20 karena isu yang sama. Apakah ini akan berdampak kepada yang lain-lain, AFC dan segalanya? Jelas akan berpengaruh ya, jelas akan berpengaruh. Jadi kalau kita lihat kan 4 poin itu kan nggak ada paksaan ya. Wah ban Indonesia apa enggak? Tapi kan IOC ini kan sangat dihormati ya di pergaulan olahraga internasional. Jadi tentu saja yang namanya himbauan dari mereka itu bukan suatu hal yang sifatnya soft, itu udah keras juga tuh gitu. Jadi intinya begini, saya tidak menyalahkan pemerintah ya, itu juga sudah betul tadi seperti Pak Lalu katakan, betul dasarnya betul, dan saya kira mayoritas warga negara Indonesia juga mendukung saja ya sikap dari pemerintah ini. Cuma dampaknya ada buat atlet ya dalam pengembangan prestasi segala macam. Lalu tentang tuan rumah event internasional, lupakan saja ya. Kita lihat, ambil berbagai contoh deh. Intinya Indonesia ini nggak punya daya tawar, bargaining position yang cukup gitu untuk bisa melakukan lobby-lobby yang sifatnya itu menganulir ya putusan-putusan organisasi olahraga internasional gitu. Ya itu dia. Saya kembali ke Pak Lalu. Lalu gimana nih Pak Lalu, jika pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai alasan menolak visa atlet Israel, sampai sejauh mana kita siap nanggung konsekuensi diplomatik juga dan sportifnya? Jadi saya rasa begini ya, sebelum pemerintah memutuskan untuk tidak mengeluarkan visa tentu sudah dipertimbangkan dengan matang segala sisinya, termasuk konsekuensi hari ini. Ketika IOC mengatakan bahwa tidak merekomendasikan negara kita sebagai tuan rumah dengan alasan bermacam-macam. Ya tentu saya melihat bahwa pemerintah sudah memikirkan hal itu dan tentu dampaknya juga sudah dipikirkan. Nah oleh sebab itu kami di Komisi 10 DPR RI mendorong Menpora, ya betul yang disampaikan oleh Mas Eko tadi bahwa Pak Erick Thohir ini ya kita tidak meragukan lagi lah kemampuan lobby-lobby, kemampuan diplomasi di bidang olahraga, karena beliau juga termasuk member di IOC ini. Nah tentu dengan kapasitas beliau inilah nanti untuk mengadakan pembicaraan ulang, mengadakan diplomasi maupun diskusi dengan IOC terkait dengan keputusannya ini. Namun saya melihat bahwa
negara kita mengutamakan adalah keamanan dan ketertiban umum seperti yang disampaikan oleh Menpora. Saya rasa itu menjadi suatu alasan yang betul-betul konkret dengan kondisi negara kita hari ini dan posisi negara kita terhadap Israel dan Palestina. Mau tidak mau ya kita mengaitkan hal itu karena memang kondisinya seperti itu hari ini. Tetapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa olahraga ini bukan persoalan menang kalah, bukan hanya persoalan prestasi, tetapi juga kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Saya meyakini kita memiliki presiden hebat, Pak Prabowo Subianto, yang sangat diakui oleh dunia internasional untuk urusan diplomasi, untuk urusan diskusi, dan tentu saja inilah yang harus dimanfaatkan oleh negara kita ketika nanti suatu saat Indonesia ditunjuk menjadi tempat kejuaraan atau event-event internasional lainnya. Oke, Federasi Gimnastik Indonesia dan Komite Olimpiade Indonesia ini mengaku sudah menyampaikan keputusan pemerintah kepada Federasi Senam Internasional yang menyatakan secara resmi mendukung keputusan Indonesia. Nah, Komite Olimpiade juga menyampaikan alasan dibalik penolakan, yakni karena sejumlah aturan diplomatik dalam ajang tersebut. Kita simak pernyataan mereka. Karena kami tahu bahwa Israel itu merupakan satu negara dari negara yang tidak punya diplomasi dengan Indonesia dan juga termasuk ke dalam calling visa. Jadi dengan demikian peraturan dari pemerintah adalah bila ada salah satu negara yang termasuk di dalam calling visa, itu kami sebagai penyelenggara harus bersurat kepada imigrasi bahwa ada dari negara tersebut. Kami sudah menyatakan itu. Kemudian dengan demikian kami sebetulnya melihat juga situasi dan kondisi dan segala macam, dan akhirnya setelah kami sampaikan juga ke FIG bahwa ini rasanya sudah tidak mungkin ya, dan dari awal kami sudah insist sebetulnya, dan kami bersurat lagi kepada pihak imigrasi untuk dibatalkan. Jadi memang betul kami sebagai penjamin karena memang itu tertulis dari ketetapan pemerintah. Kita tahu semua pasti ada konsekuensinya, tapi karena ini keputusan bersama dan kita sangat menghormati keputusan yang diambil, karena kami juga berkomunikasi dengan pemerintah, itu kita melihat pemerintah mengambil langkah setelah melihat situasi dan dinamika yang terjadi. Dan itu saya tanyakan kepada Profesor Yusril, beliau menyampaikan bahwa apa dinamika yang terjadi itu setelah ada penolakan dari MUI, dari partai politik, dari kelompok-kelompok masyarakat, bahkan dari local government gitu. Ini sehingga keputusan itu dibuat, dan hari ini kita mendapatkan official press release, dan itu juga yang menjadi dasar. Ya, Mas Eko, kalau kita lihat ini kan Mas Okto kelihatannya sudah berdiskusi, ya, berkonsultasi semuanya, dan tampaknya memang juga merasa menyayangkan banget begitu harus melakukan itu. Nah, tapi bagaimana Anda menilai kinerja KOI dan Kemenpora dalam mengantisipasi reaksinya IOC itu? Iya, udah maksimal, sudah betul ya. Jadi langkah dari NOC, dari government juga sudah betul, Mas. Jadi kita tadi hanya melihat reputasi kita di dunia internasional kan ya. Jangan lupakan juga stabilitas dalam negerinya nanti bisa terganggu ya. Ini agak berbeda nih dengan kita kemarin waktu gagal jadi tuan rumah Piala Dunia yang sepak bola ya. Yang U20 itu ya, ini agak beda ini. Ini karena eskalasinya sekarang lagi luas ya. Lalu juga perkembangan di luar negerinya antara Palestina dan Israel juga lagi jadi sorotan banget. Ini beda waktu Piala Dunia U20 nggak jadi itu. Kebayang nggak nanti ketika misalkan ya dipaksakan diselenggarakan, nanti ormas LSM itu selain demo juga bisa melakukan langkah-langkah yang saya pikir cukup nekat nanti ya, mendekati atlet Israel segala macam gitu. Jadi saya pikir udah maksimal ya. Dan yang dilakukan ini memang hal terbaik ya, hal terbaik, hal paling benar dari semua konsekuensi buruk yang disadari ya. Jadi saya pikir nggak ada kesalahan sampai hari ini ya terkait kepentingan nasional dan juga
alasan, argumen, semua pikir saya betul gitu ya. Jadi bukan karena ketidakpahaman pemerintah terhadap konsekuensi ini, tapi memang ada keselamatan yang lebih besar yang diutamakan gitu. Termasuk sebetulnya keselamatan kontingen Israel sendiri kalau saya lihat ya. Gitu. Jadi udah betul sih sampai hari ini. Makanya kalau kita lihat semua mendukung pemerintah, kok nggak ada yang menyayangkan berlebihan gitu ya. Walaupun ada mungkin yang merasa dirugikan atlet-atlet dan lain sebagainya, tapi dengan argumen ini saya pikir mereka bisa menerima. Oke, tapi dengan situasi seperti ini tentunya ini karena kita sudah akhirnya mendapat larangan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah perlu task force khusus gitu untuk lobbying ke depan untuk memperbaiki situasi ini? Oke, ini langkah ke depan, ini konkret ya. Saya pikir sosialisasi perlu ke masyarakat bahwa yang namanya logika atau pergaulan di olahraga itu ada hal-hal khusus ya, spesial yang dilakukan demi terselenggaranya event, tapi tetap tidak mengubah politik luar negeri suatu negara. Ya, jadi Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi di sisi lain mungkin ada semacam visa event terbatas ya. Tapi untuk kepentingan olahraganya, atletnya bisa hanya untuk atlet. Tapi tetap saja politik luar negerinya mendukung Palestina kemerdekaan. Itu mungkin bisa diupayakan. Tapi sosialisasinya ya itu mungkin bukan hal yang mudah ya. Apalagi kita kan punya ormas, LSM, kelompok masyarakat itu agak susah gitu. Tapi untuk saat ini ya, langkah jangka pendek ini udah bener sampai hari ini tuh. Baik Pak Lalu, apakah hal tersebut mungkin yang diusulkan tadi? Visa khusus? Ya saya rasa pertama tadi yang saya sampaikan bahwa konsekuensi tentu sudah terpikirkan. Nah yang terpenting adalah hari ini pemerintah, kami di Komisi 10 mendorong agar pemerintah hari ini betul-betul mempelajari keputusan dari IOC ini. Yang kedua, mengambil langkah-langkah diplomasi, menjelaskan, menerangkan, kemudian ya tentu menawarkan kembali dan memberikan keyakinan bahwa event-event atau kejuaraan-kejuaraan internasional yang akan diselenggarakan di negara kita betul-betul dalam suasana aman, nyaman, dan tentunya akan sukses dilaksanakan. Tadi saya sepakat dengan yang disampaikan Mas Eko bahwa pertimbangan-pertimbangan tentang keselamatan, keamanan dari atlet Israel itu sendiri di tengah situasi hari ini yang sedang memanas, di tengah situasi hari ini yang sedang tidak menentu terkait dengan kondisi kemanusiaan yang ada antara Israel dan Palestina. Nah, oleh sebab itu saya berharap dengan keluarnya keputusan IOC ini, Menpora agar melaksanakan langkah-langkah yang nyata untuk melakukan diplomasi kembali, melakukan diskusi kembali, sembari menjelaskan persoalan-persoalan dalam negeri, akibat, dampak, dan sebagainya kepada IOC. Saya meyakini bersama teman-teman di Komisi 10 bahwa keputusan ini belum terlalu mengikat dan final, sehingga kita masih punya kesempatan. Ya tentunya sambil melobi federasi-federasi internasional yang lain, federasi cabang olahraga internasional yang lain, untuk meyakinkan juga bahwa Indonesia aman untuk dilaksanakan atau menjadi tuan rumah sebagai penyelenggara event-event internasional. Seperti itu, Mas. Ya, baik, Pak. Karena begini, dalam konsep sport diplomasi ya, seringkali kan olahraga itu kemudian yang menjadi alat diplomasi begitu. Ya, sementara kita yang ini sudah tampaknya sampai sejauh ini sedang tertutup karena kita harus menerima konsekuensi tersebut. Nah, apakah kemudian Indonesia harus bisa meyakinkan bahwa kepada dunia ya bahwa ini hanya karena kepentingan untuk kemanusiaan yang adil gitu. Artinya hanya bahwa bukan sekedar Palestina, tapi kita ingin menegakkan perdamaian di dunia gitu. Ya tentu salah satunya itu, dan keteguhan komitmen yang bangsa kita hari ini pegang adalah kita mengakui kemerdekaan Palestina. Nah, kembali lagi saya katakan bahwa olahraga ini bukan persoalan menang kalah, bukan persoalan sportivitas. Kemudian olahraga ini ya tentu harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tentunya. Atas dasar itulah maka kita bersikuku dan
tetap komit terhadap keputusan yang sudah dilaksanakan. Saya rasa konsekuensi itu sudah terpikirkan lah dari jauh-jauh hari sebelum keputusan itu dilaksanakan. Dan kami juga sempat berdiskusi dengan Menpora, kemudian para stakeholder olahraga terkait dengan dampak-dampak yang akan terjadi termasuk keputusan dari IOC ini. Tapi lagi-lagi saya katakan, saya tetap meyakini bahwa akan ada ruang diskusi, akan ada ruang dialog, akan ada ruang diplomasi terkait dengan Indonesia sebagai tuan rumah event-event yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Nah, oleh sebab itu saya meminta kepada Menpora dalam hal ini sebagai stakeholder untuk betul-betul mengatur, kemudian mempersiapkan ruang diskusi itu untuk meyakinkan kembali kepada IOC. Seperti itu, Mas. Baik, ya, kita harapkan bahwa ada jalan baru begitu yang terbuka untuk olahraga di Indonesia, termasuk mungkin tadi usulan Mas Eko ini juga bagus ya, visa khusus untuk para atlet begitu. Terima kasih Pak Lalu Hadrian, terima kasih Mas Eko sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime yang terbaik buat olahraga Indonesia. Selamat malam. Pemirsa, pemerintah mempertimbangkan peran Danantara dalam penyelesaian utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik